COVID-19 pertama kali muncul di Cina dan pada akhirnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 mulai mewabah sejak awal tahun 2020 dan telah mengakibatkan banyak aktivitas tak bisa berjalan seperti biasanya. Contohnya adalah kegiatan belajar tatap muka di sekolah dan kampus yang diganti dengan belajar secara daring. Pembelajaran daring sebenarnya bukan hal baru lagi, mengingat sebelum masa COVID-19 sudah banyak akses dan aplikasi yang mendukung kegiatan belajar online. Hanya saja ketika diterapkan selama masa COVID-19 ini, banyak siswa, orang tua, bahkan guru yang merasa jika belajar online kurang efektif dibandingkan dengan belajar secara tatap muka. Lalu, bagaimanakah pendapat dari masing-masing tim mengenai hal ini? Silakan tim pro dan kontra memberikan materinya. Mengenai daring. Daring ini merupakan singkatan dari dalam jaringan. Jaringan yang dimaksud ini mengarah pada jaringan internet. Secara luas, daring bisa diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer dan telekomunikasi. Sedangkan luring merupakan singkatan dari luar jaringan yang diartikan sebagai sistem pembelajaran yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung di suatu instansi pendidikan. Pembelajaran luring ini merupakan pembelajaran yang selama ini diterapkan di Indonesia, namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sistem pembelajaran pun terpaksa harus dialihkan ke sistem pembelajaran daring. Dalam konteks kesehatan, daring ini merupakan solusi utama untuk mencegah penyebaran atau penularan virus COVID-19. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan dari virus COVID-19 ini. Bukan hanya berdampak pada fisik, tetapi pada mental seseorang juga. Dengan pembelajaran daring ini, kita mengurangi interaksi langsung dengan orang lain seperti teman maupun guru, sehingga kita memperlambat penyebaran virus tersebut, sekaligus mencegah agar kita tidak mudah tertular. Hal ini tentunya menimbulkan banyak terjadinya perubahan pada aspek pendidikan. Peralihan sistem pembelajaran dari luring ke daring pun tentunya berdampak bagi masyarakat. Dampak pembelajaran sistem daring tersebut dapat menjadi dampak positif untuk masyarakat. Walaupun pembelajaran daring adalah salah satu cara yang tepat di masa pandemi ini, namun pembelajaran tatap muka masih tetap yang paling ideal dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Hal ini dikarenakan mengajar secara tatap muka ada nilai yang bisa diambil oleh siswa bukan hanya sebuah ilmu, melainkan hal berharga lainnya seperti proses pendewasaan sosial, budaya, etika, dan moral yang hanya bisa diterapkan dengan interaksi sosial di suatu area pendidikan. Selain itu pula, dalam pelaksanaannya, banyak kendala yang ditemui oleh para siswa ketika melakukan belajar online. Oleh karenanya, kami setuju jika belajar online memang kurang efektif untuk diterapkan. Kendala yang pertama adalah berhubungan dengan jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia. Banyak sekali daerah yang tergolong sebagai daerah terpencil dan membuat akses internet tidak memadai, sehingga akses untuk materi pembelajaran masih begitu susah. Kendala yang kedua adalah banyaknya distraksi yang dialami oleh siswa saat belajar online. Distraksi ini bisa berhubungan dengan lingkungan yang kurang mendukung hingga siswa kesulitan untuk berkonsentrasi. Di samping itu, distraksi juga sering muncul dari smartphone atau gadget yang digunakan untuk belajar online, berupa adanya keinginan untuk membuka aplikasi lain di luar aplikasi untuk belajar. Beberapa kendala di atas menjadi hal yang cukup menghambat bagi pemahaman siswa dalam memahami materi yang disampaikan secara online. Sehingga dalam hal ini belajar online memberikan suatu metode pembelajaran yang kurang efektif bila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Apalagi kami menilai bahwa kegiatan belajar tatap muka sama saja dengan kegiatan lainnya. Misalnya seperti sudah bekerja di kantor, olahraga di ruang publik, jalan-jalan ke tempat wisata, hingga belanja ke pasar atau mall. Maka dari itu, pembelajaran tatap muka tetap bisa dilaksanakan walau dalam kondisi pandemik. Caranya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, seperti selalu memakai masker saat berada di area sekolah, jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas, durasi belajar paling banyak 6 jam per hari, dan tidak berkerumun. Di sini saya akan menyampaikan pro kedua, yaitu dampak positif pembelajaran daring di balik lika-liku pembelajaran secara daring. Terdapat dampak positif di baliknya jika pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan, maka hanyalah guru yang dapat melakukan pengawasan. Akan tetapi, jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka keluarga juga dapat ikut berkolaborasi secara daring, maka dengan guru dalam membangun pendidikan karakter dari peserta didik, karena keluarga merupakan unsur paling utama dalam membangun kepribadian manusia. Selain keluarga, dapat berkolaborasi dalam membangun karakter, peserta didik juga dapat membangun skill penguasaan teknologi karena pembelajaran daring memerlukan penguasaan teknologi yang mencukupi. Peserta didik juga dapat
terhindar dari penyebaran COVID-19 karena pembelajaran dilaksanakan jauh dari kontak fisik. Tujuan dari pembelajaran daring yaitu menciptakan pola pembelajaran yang modern hingga menciptakan generasi yang melek teknologi, melatih siswa ataupun mahasiswa untuk memiliki kreativitas tinggi dan melihat masalah dari berbagai sisi, serta maupun mengembangkan keterampilan yang baru. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan argumen. Di sini saya akan menyampaikan argumen yaitu kontra 2. Pembelajaran daring memang mempunyai dampak positif, tetapi di balik itu terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pembelajaran daring. Salah satunya yaitu banyak anak didik yang tidak bisa menyerap mata pelajaran dengan baik. Salah satu faktor dari poin ini adalah dikarenakan anak didik belum terbiasa mengikuti pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua, keterbatasan sarana pendukung. Yang ketiga, ada selain faktor kemalasan, masalah teknis lain yang menyebabkan anak kesulitan mengikuti PPJ adalah bantuan kuota pulsa yang diberikan Kemendikbud dianggap belum maksimal menutup permasalahan dalam PPJ. Hal ini disebabkan karena banyak anak didik di daerah terluar dan tertinggi yang tidak memiliki gawai, susah sinyal untuk akses internet, dan lain-lainnya. Yang keempat, yaitu di sisi lain, kesuksesan PJJ sangat ditentukan oleh dukungan orang tua terhadap anaknya. Namun, karena lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anak yang harus belajar di tengah kedaruratan, menyebabkan dampak negatif seperti anak bermalas-malasan dan enggan mengerjakan tugas dari guru yang tidak terhindarkan. Sekian. Saya sebagai Pro 3 akan menyampaikan argumen di balik dampak negatif tersebut, tetapi terdapat manfaat dari pembelajaran daring, yaitu pertama, kita tidak perlu keluar rumah atau pergi ke sekolah, sehingga siswa dan pengajar dapat lebih rileks karena kegiatan pembelajaran berlangsung di rumah sendiri. 2. Waktu belajar yang fleksibel. 3. Inilah salah satu keunggulan pembelajaran daring dibandingkan pembelajaran tatap muka, di mana dan kapan saja selama ada gadget dan jaringan internet memadai, pembelajaran bisa dilakukan menyesuaikan dan waktu yang dimiliki. Keempat, lebih mudah menghafal subjek pelajaran. 5. Karena sistem pelajaran daring sepenuhnya digital, maka bahan pembelajaran pun bukan berupa buku fisik, melainkan presentasi digital dan buku digital. 5. Banyak platform yang mendukung pembelajaran daring agar tetap interaktif, seperti Google Meet, Teams, atau Zoom. Setiap platform juga didukung fasilitas memadai, sehingga meskipun dilakukan secara jarak jauh, tetap ada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pelajaran daring ini dianggap cara yang baik di masa pandemi, namun masih banyak orang yang menganggap pelajaran tatap muka lebih efektif sampai sejauh ini. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya 1. Tidak harus terhubung dengan internet dan gadget. 2. Salah satu keuntungan KBM tatap muka adalah tidak membutuhkan komunikasi internet dan gawai. Guru maupun murid bisa secara langsung melakukan interaksi dan komunikasi dalam aktivitas pelajaran. 3. Hal ini tentu sangat membantu bagi para guru dan murid yang berada di wilayah 3T atau belum terjangkau jaringan internet. 4. Mudah dalam penilaian karakter. 5. Salah satu aspek yang sangat sulit diajarkan dan diidentifikasi ketika melaksanakan KBM daring adalah berkaitan dengan pendidikan. Satu aspek yang sangat sulit diajarkan dan diidentifikasi ketika melaksanakan KBM daring adalah berkaitan dengan pendidikan, karakter, dan moral. Tentu saja idenya untuk mengukur karakter siswa haruslah
dengan interaksi dan menganalisis secara langsung. 6. Pelajaran yang lebih adaptif. 7. Berbeda ketika model pelajaran dilakukan dengan tatap muka daripada dilakukan secara daring. Proses penugasan lebih mudah disiapkan, diatur, dan dinilai, sebab seluruh siswa bisa dilihat secara langsung ke ledgernya dan proses kerjanya oleh guru. Jadi kesimpulan dari argumen tim pro ini, berdasarkan manfaat yang telah dijelaskan tadi, pembelajaran daring menjadi solusi yang tepat untuk tetap bisa melakukan pembelajaran meskipun masih masa pandemi. Walaupun terkadang saat proses belajar sedang berlangsung, koneksi internet yang tidak merata bisa menjadi kendala. Meskipun begitu, tetap ada alternatif pembelajaran lain seperti buku digital dan aplikasi belajar online gratis dari swasta maupun pemerintah yang memudahkan kita untuk tetap mendapatkan ilmu meski sedang di rumah. Pemanfaatan dan penguasaan teknologi informasi dalam pembelajaran jarak jauh ini merupakan tantangan tersendiri untuk membangun negeri terutama masa pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah harus membantu masyarakat supaya bisa menguasai IT. Sekian kesimpulan dari tim pro. Terima kasih. Kesimpulan dari tim kontra, kami menganggap kegiatan belajar tatap muka masih lebih baik daripada kegiatan belajar mengajar daring, terutama berkaitan dengan perkembangan diri anak. Misalnya, dengan terus adanya kegiatan belajar mengajar daring, membuat para siswa menjadi mudah stres, sulit fokus dalam belajar, serta menjadi sulit untuk mengerjakan tugas. Bahkan lebih jauh, para siswa juga akan sulit mengembangkan nilai-nilai karakter dan kecakapan hidup selama kegiatan belajar mengajar daring, karena sebagian besar aktivitasnya dilakukan hanya dari rumah dan tidak terjadi interaksi secara alami seperti di sekolah. Tentunya kegiatan belajar mengajar tatap muka masih bisa tetap dilakukan di masa pandemi ini dengan diterapkannya protokol kesehatan yang ketat seperti penerapan jaga jarak, penerapan sistem 1 meja 1 orang, dan penerapan etika batuk dan bersin. Sebab apapun ceritanya saat ini, belajar secara tatap muka di sekolah masih menjadi cara terbaik untuk mengajar dan mendidik anak. Sebagian besar orang tua juga masih percaya bahwa sekolah merupakan tempat terbaik untuk membimbing anak-anak mereka menjadi anak-anak yang lebih mandiri, berkarakter, memiliki sifat kesosialan, dan tempat untuk memperoleh ilmu yang akan menjadi bekal mereka kelak.